Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitria Anggraini. Kali ini kita akan belajar media pembelajaran 2 dimensi, mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Mulya SAG MPD. Baik, untuk media 2 dimensi kita akan belajar tentang pengertian media 2 dimensi. Yang kedua adalah manfaat media pembelajaran 2 dimensi. Yang ketiga adalah jenis-jenis media sederhana 2 dimensi. Yang keempat adalah bahan cetak untuk belajar mengajar. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar apa sih manfaat bahan cetak dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan belajar pengertian media pembelajaran 2 dimensi. Apa sih pengertian media pembelajaran 2 dimensi? Media pembelajaran 2 dimensi adalah alat bantu pembelajaran yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Biasanya berbentuk datar dan dapat dilihat dari satu arah pandangan saja. Itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu pengertian media 2 dimensi, kita akan belajar manfaat media pembelajaran 2 dimensi. Manfaatnya yaitu yang pertama, membantu memperjelas materi pelajaran. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi siswa. Dan yang ketiga, mempermudah menyampaikan informasi. Keempat adalah mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam mengajar. Kemudian merangsang imajinasi dan kreativitas siswa. Setelah kita belajar manfaatnya, kita akan tahu belajar lagi jenis-jenis media 2 dimensi. Yang pertama ada media grafis, contohnya gambar, diagram, sketsa, bagan, poster, grafik, dan globe. Nah, kemudian yang kedua adalah media bentuk papan, ada papan tulis dan papan flanel. Yang ketiga adalah media cetak, contohnya buku pelajaran, majalah, komik, kamus, seperti itu. Nah, kita bisa melihatnya di beberapa media grafis ya, itu contohnya ada dalam gambar tuh seperti itu, ada poster, ada peta dan globe, ada gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, ada kartun, ada grafik yang merupakan contoh-contoh media grafis. Media 2 dimensi bentuk grafis seperti itu. Kemudian media 2 dimensi berbentuk papan. Nah, itu biasanya contohnya adalah ada papan tulis, ada papan flanel, jadi dibuat dari flanel. Terus ada papan buletin ya, biasanya di seperti mading seperti itu. Kemudian ada lagi papan magnet di mainan anak-anak itu. Itu bisa juga untuk media pembelajaran seperti itu. Nah, media-media ini dinamakan media 2 dimensi papan. Kemudian media 2 dimensi juga ada media cetak. Media cetak ini contohnya adalah komik ya, ada ensiklopedia atau kamus, kemudian ada buku pelajaran baik itu LKS seperti itu, terus ada surat kabar dan majalah. Ini lanjut ya, kita belajar kembali bahan cetak untuk mengajar. Nah, kita harus tahu dulu pengertian bahan cetak. Bahan cetak itu sendiri adalah media pembelajaran yang diproduksi melalui proses percetakan, berisi materi pelajaran dalam bentuk tertulis ataupun visual. Setelah kita belajar tentang pengertian bahan cetak, kemudian kita belajar lagi jenis-jenis bahan cetak. Jenis-jenis bahan cetak itu ada apa saja? Yang pertama contohnya adalah buku pelajaran, leaflet, kemudian modul, majalah atau koran pendidikan, LKS, dan brosur. Kemudian manfaat bahan cetak ini sangat penting dalam pembelajaran. Yang pertama adalah informasi yang lengkap. Bahan cetak ini memuat informasi yang lengkap detail dibanding dengan media lain. Kemudian aksesibilitas, bahan cetak ini mudah diakses, dapat dibaca di mana saja. Kemudian tahan lama, bahan cetak ini tahan lama dibanding dengan bahan digital.
Kemudian fleksibilitas, bahan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau alat untuk membuat catatan. Apa sih karakteristik bahan cetak? Karakteristik bahan cetak yaitu berisi teks, gambar, atau kombinasi keduanya, kemudian bersifat self-contained atau memuat semua informasi yang diperlukan, kemudian bisa digunakan tanpa alat bantu tambahan, memiliki struktur yang jelas, pendahuluan, isi, dan penutup. Setelah kita belajar tentang media pembelajaran dua dimensi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu media dua dimensi dapat menyederhanakan informasi, meningkatkan pemahaman visual, menarik perhatian, pengembangan kreativitas, mendukung pembelajaran mandiri. Secara keseluruhan, media dua dimensi adalah alat yang efektif untuk pembelajaran, namun harus dikombinasi dengan metode untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.